warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas jejak perjalanan hidup Ibnu Khaldun. Dunia mendaulatnya sebagai bapak sosiologi Islam. Sebagai salah seorang pemikir hebat dan serba bisa sepanjang masa, buah pikirnya amat berpengaruh. Dialah Ibnu Khaldun, penulis buku yang melegenda Al-Muqaddimah. Ilmuwan besar yang terlahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 atau 1 Ramadan 732 Hijriah itu memiliki nama lengkap, yaitu Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami Al-Isbili. Ibnu Khaldun hidup pada masa peradaban Islam berada di ambang degradasi dan disintegrasi. Kala itu, Khalifah Abbasiyah diambang keruntuhan setelah penjarahan, pembakaran, dan penghancuran Baghdad dan wilayah di sekitarnya oleh bangsa Mongol pada tahun 1258, sekitar 75 tahun sebelum kelahiran Ibnu Khaldun. Guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Sejak kecil, ia sudah menghafal Al-Quran dan menguasai tajwid. Selain itu, dia juga menimba ilmu agama, fisika, hingga matematika dari sejumlah ulama Andalusia yang hijrah ke Tunisia. Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam bukunya Ibnu Khaldun dalam pandangan penulis Barat dan Timur memaparkan, di usia yang masih muda, Ibnu Khaldun sudah menguasai berbagai ilmu Islam klasik seperti filsafat, tasawuf, dan metafisika. Selain menguasai ilmu politik, sejarah, ekonomi, serta geografi di bidang hukum, ia juga menganut mazhab Maliki. Sejak muda, Ibnu Khaldun sudah terbiasa berhadapan dengan berbagai intrik politik. Pada masa itu, Afrika Utara dan Andalusia sedang diguncang peperangan. Dinasti-dinasti kecil saling bersaing memperebutkan kekuasaan di saat umat Islam terusir dari Spanyol. Tak heran bila dia sudah terbiasa mengamati fenomena persaingan keras, saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Di usianya yang ke-21, Ibnu Khaldun sudah diangkat menjadi sekretaris Sultan Al-Fadl dari dinasti Hafs yang berkedudukan di Tunisia. 2 tahun kemudian, dia berhenti karena penguasa yang didukungnya itu kalah dalam sebuah pertempuran. Ia lalu hijrah ke Baskarah, sebuah kota di Maghrib Tengah atau Aljazair. Ia berupaya untuk bertemu dengan Sultan Abu Annam, penguasa Bani Marin dari Fez, Maroko yang tengah berada di Maghrib Tengah. Lobinya berhasil. Ibnu Khaldun diangkat menjadi anggota Majelis Ilmu Pengetahuan dan sekretaris Sultan setahun kemudian. Ia menduduki jabatan itu selama 2 kali dan sempat pula dipenjara. Ibnu Khaldun kemudian meninggalkan negeri itu setelah Wazir Umar bin Abdullah murka. Ia kemudian terdampar di Granada pada tahun 764 Hijriah. Sultan Bani Ahmar menyambut kedatangannya dan mempercayainya sebagai duta negara di Castilla, sebuah kerajaan Kristen yang berpusat di Seville. Tugasnya dijalankan dengan baik dan sukses. Namun, tak lama kemudian hubungannya dengan Sultan kemudian retak. 2 tahun berselang, jabatan strategis kembali didudukinya. Penguasa Bani Hafs, Abdillah Muhammad, mengangkatnya menjadi Perdana Menteri sekaligus khatib dan guru di Bijayah. Setahun kemudian, Bijayah jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas Ahmad, gubernur Kasantinah atau sebuah kota di Aljazair. Ibnu Khaldun lalu hijrah ke Baskarah. Ia kemudian berkirim surat kepada Abu Hammu, Sultan Tilmisan dari Bani Abdil Mawad, yang isinya akan memberi dukungan. Tawaran itu disambut hangat Sultan dan kemudian memberinya jabatan penting. Iming-iming jabatan itu ditolak Ibnu Khaldun karena akan melanjutkan studinya secara otodidak. Sejak saat itulah, Ibnu Khaldun memutuskan untuk tak berpolitik praktis lagi. Ibnu Khaldun lalu menyepi di Qolat Ibnu Salamah dan menetap di tempat itu sampai tahun 780 Hijriah.
Dalam masa menyepinya itulah, Ibnu Khaldun mengarang sebuah kitab yang monumental. Diawali dengan menulis kitab Al-Muqaddimah yang mengupas masalah-masalah sosial manusia, Ibnu Khaldun juga menulis kitab Al-Ibar atau Sejarah Umum. Pada tahun 780 Hijriah, Ibnu Khaldun sempat kembali ke Tunisia. Di tanah kelahirannya itu, ia sempat merevisi kitab Al-Ibar. 4 tahun kemudian, ia hijrah ke Iskandaria atau Mesir untuk menghindari kekerisuhan politik di Maghrib. Di Kairo, Ibnu Khaldun disambut para ulama dan penduduk. Ia lalu menduduki atau membentuk halaqah di Al-Azhar. Ia didaulat raja menjadi dosen ilmu fikih mazhab Maliki di Madrasah Kamhiyah. Tak lama kemudian, dia diangkat menjadi ketua pengadilan kerajaan. Ibnu Khaldun sempat mengundurkan diri dari pengadilan kerajaan lantaran keluarganya mengalami kecelakaan. Raja lalu mengangkatnya lagi menjadi dosen di sejumlah madrasah. Setelah menunaikan ibadah haji, ia kembali menjadi ketua pengadilan dan kembali mengundurkan diri. Pada 803 Hijriah, dia bersama pasukan Sultan Faraj Baruk pergi ke Damaskus untuk mengusir Timur Leng penguasa Mogul. Berkat diplomasinya yang luar biasa, Ibnu Khaldun malah bisa bertemu Timur Leng yang dikenal sebagai penakluk yang disegani. Dia banyak berdiskusi dengan Timur. Ibnu Khaldun akhirnya kembali ke Kairo dan kembali ditunjuk menjadi ketua pengadilan kerajaan. Ia pun tutup usia pada 25 Ramadan tahun 808 Hijriah di Kairo. Meski dia telah berpulang 6 abad yang lalu, pemikiran dan karya-karyanya masih tetap dikaji dan digunakan hingga saat ini. Semoga kisah-kisah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.